Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sel. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari beberapa organel dari sel. Dan pada video ini kita akan melanjutkan organel-organel yang belum kita bahas. Di antaranya adalah lisosom, kemudian ada sitoskeleton, dan lain-lain. Dan kita juga akan membahas tentang beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, selamat belajar dan semoga sukses. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang penyusun sel atau organel lisosom. Lisosom adalah organel bermembran tunggal. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi. Lisosom mempunyai enzim hidrolitik yang mampu mencerna makromolekul secara intraseluler. Lisosom dapat dikatakan sebagai organel pertahanan diri. Lisosom mampu mendaur ulang materi organik sel-selnya sendiri. Proses ini disebut autofagi. Ketika sel-sel rusak atau mati, lisosomnya akan pecah dan mengeluarkan enzim untuk menghancurkan sel-sel yang telah mati. Mekanisme ini berguna dalam peremajaan sel. Organ selanjutnya adalah badan mikro. Organel ini berukuran sangat kecil. Badan mikro memiliki membran tunggal. Badan mikro meliputi peroksisom dan glioksisom. Peroksisom memiliki enzim oksidatif dan katalase. Enzim oksidatif berfungsi mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen, sehingga membentuk senyawa peroksida atau H2O2 yang bersifat racun. Senyawa peroksida atau H2O2 ini akan diuraikan oleh enzim katalase menjadi air dan oksigen. Peroksisom banyak terdapat pada sel yang bekerja merombak lemak. Selanjutnya adalah glioksisom. Glioksisom terdapat pada jaringan tumbuhan yang mengandung lemak, terutama pada perkecambahan biji. Glioksisom mengandung enzim yang mampu mengubah lemak menjadi gula. Vakuola. Vakuola adalah organel sel yang berupa kantong-kantong bermembran besar. Vakuola yang kecil sering disebut sebagai vesikel. Vakuola terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Vakuola pada sel tumbuhan umumnya ukurannya besar, dapat mencapai 90% dari volume sel. Vakuolanya dibungkus oleh tonoplas, yaitu suatu membran tunggal yang berfungsi mengatur pertukaran materi antara sitoplasma dan cairan di dalam vakuola. Vakuola pada tumbuhan berfungsi menyimpan materi dan menjaga tekanan internal air atau tekanan turgor. Vakuola pada sel hewan. Pada hewan tingkat rendah, yaitu protista, misalnya protozoa, memiliki vakuola berupa vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Vakuola kontraktil berfungsi untuk mengatur keluar masuknya air. Vakuola makanan berguna untuk menyimpan atau mencerna makanan.
Organel selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton atau rangka sel. Sitoskeleton berupa jalinan dari filamen-filamen protein dan buluh-buluh halus yang terdapat antara nukleus dan membran plasma. Sitoskeleton berfungsi dalam memberi dan menjaga bentuk sel. Sitoskeleton juga berfungsi dalam pergerakan sel dan organel-organel sel. Sentriol. Sentriol merupakan organel sel yang terdiri atas dua perangkat mikrotubula. Sentriol berfungsi pada saat pembelahan sel. Silia dan flagel. Silia adalah struktur seperti rambut, pendek dan jumlahnya banyak. Sedangkan flagel adalah struktur seperti rambut yang panjang dan jumlahnya sedikit. Silia dan flagel terdapat pada organisme uniseluler atau bersel satu. Silia dan flagel berfungsi sebagai alat gerak. Contoh organisme yang memiliki silia adalah Paramecium, sedangkan organisme yang memiliki flagel contohnya adalah Euglena. Sel tumbuhan. Pada dasarnya, sel tumbuhan dan sel hewan, organel-organelnya sama. Ada beberapa ciri khas dari sel tumbuhan yang membedakan dengan sel hewan. Di antaranya yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel adalah suatu struktur yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding sel juga dimiliki oleh jamur, bakteri, dan alga. Dinding sel pada tumbuhan tersusun atas polimer karbohidrat, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Sedangkan pada jamur, dinding sel terbuat dari zat kitin, dan pada alga, dinding sel tersusun atas pektin, glikoprotein, dan gula sakarida sederhana. Dinding sel inilah yang menyebabkan sel tumbuhan lebih kaku dibandingkan dengan sel hewan. Dinding sel terletak di sebelah luar dari membran sel, atau merupakan struktur yang terletak di bagian paling luar dari sel tumbuhan. Dinding sel berfungsi melindungi isi sel dan juga memberikan bentuk sel. Dinding sel juga berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Pada dinding sel terdapat lubang-lubang yang disebut plasmodesmata. Plasmodesmata ini dapat dilalui oleh air, mineral, ataupun nutrisi lainnya yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian organel kedua yang menjadi ciri khas tumbuhan adalah plastida. Plastida adalah organel yang berfungsi diantaranya adalah melakukan fotosintesis. Kita tahu bahwa plastida itu ada 3 macam, yaitu amiloplas, kromoplas, dan kloroplas. Berkaitan dengan fungsi kloroplas, yaitu sebagai tempat fotosintesis, akan kita bahas lebih dalam. Kloroplas memiliki membran ganda menyelubungi cairan yang disebut dengan stroma. Di dalam stroma mengandung enzim yang berguna untuk sintesis karbohidrat. Di dalam stroma juga mengandung DNA dan ribosom. Di dalam stroma terdapat suatu sistem membran berbentuk kantong-kantong pipih yang disebut tilakoid. Pada membran tilakoid tersebut terdapat klorofil. Beberapa tilakoid tersusun menumpuk membentuk struktur yang disebut granum, atau jamaknya adalah grana.
Dalam satu kloroplas terdapat ratusan granum. Granum-granum tersebut dihubungkan oleh satu membran yang disebut integranal tilakoid. Kita lanjutkan dengan membahas perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan bersifat kaku karena memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian plasmodesmata. Sel tumbuhan memiliki plasmodesmata, sedangkan sel hewan tidak memiliki plasmodesmata. Selanjutnya, ukuran sel. Ukuran sel tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Kemudian organel vakuola. Organel vakuola pada tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan vakuola pada sel hewan. Kemudian plastida pada sel tumbuhan memiliki dan pada sel hewan tidak memiliki. Kemudian lisosom. Lisosom pada sel tumbuhan tidak ada dan pada hewan ada lisosom. Selanjutnya sentriol. Sentriol tidak terdapat pada sel tumbuhan dan pada sel hewan terdapat sentriol. Dan silia maupun flagel tumbuhan tidak memiliki dan pada sel hewan memiliki silia dan flagel, meskipun itu hanya terdapat pada organisme tingkat rendah. Demikian beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Dan semoga kajian kali ini bermanfaat untuk para pelajar dan para pecinta ilmu biologi.